Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang langkah penulisan karya ilmiah. Namun, sebelum itu perlu ditekankan di sini bahwa perlu kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa menulis itu mudah, maka mulailah menulis. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya memang langkah pertama untuk bisa menghasilkan karya tulis itu adalah mulai menulis. Kita tidak perlu memikirkan harus memikirkan ide dan lain sebagainya. Yang penting mulai menulis. Ketika kita sudah mulai menulis, maka dengan sendirinya ide muncul, topik muncul, kemudian kalimat akan muncul, paragraf dan seterusnya sehingga menjadi suatu karya tulis. Namun bagi sebagian orang, mereka kemudian membatasi ide-ide mereka, membatasi pikiran-pikiran mereka dengan perasaan-perasaan apakah tulisan saya bagus, saya takut nantinya tulisannya jelek dibaca orang dan lain sebagainya. Hal inilah yang sebenarnya menjadikan seseorang untuk tidak bisa menulis. Karena sebenarnya menulis itu kan akan melibatkan aktivitas ide, aktivitas pikiran, aktivitas otak kita. Kalau kita sudah membatasi terlebih dahulu, maka aktivitasnya juga akan terbatasi. Oleh karena itu sebenarnya langkah pertama untuk memulai menulis karya ilmiah, maka mulailah menulis. Tidak ada yang lain. Karena sebenarnya kita sudah terbiasa menulis. Misalnya kita sudah terbiasa menulis dalam sehari-hari, terbiasa menulis pesan singkat yang dikirim melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui media sosial lainnya. Kita sudah terbiasa menulis status di media sosial dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebenarnya setiap orang itu bisa menulis. Hanya saja tinggal dikembangkan lagi, tinggal mulai menulis karya yang lebih baik lagi. Agar bisa menulis karya yang lebih baik lagi, di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana langkah-langkahnya. Ya, bagaimana langkah-langkahnya. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, terutama adalah memilih topik. Topik karya ilmiah ini bisa diperoleh dari berbagai hal. Yang pastinya topik itu diperoleh dari membaca. Baik itu membaca buku-buku yang sesuai bidang keilmuan kita atau mungkin membaca buku yang menurut kita menarik. Biasanya topik ini akan mudah ditemukan ketika topiknya ini berkaitan dengan apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai. Misalnya, ketika seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab, maka akan lebih mudah mencari topik-topik yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab dibandingkan dengan ketika diminta untuk mencari topik bidang matematika misalnya. Tentu akan kesulitan. Mahasiswa yang apa namanya menempuh studi bidang manajemen pendidikan Islam mungkin akan lebih mudah ketika diminta untuk mencari topik-topik di bidang manajemen daripada diminta mencari topik di bidang eksakta misalnya. Jadi topik ini biasanya akan lebih mudah ditemukan ketika apa namanya ketika berkaitan dengan bidang yang kita geluti. Bagaimana caranya agar mudah mencari topiknya? Perbanyak membaca. Kita bisa mencari topik dari apa namanya penelitian-penelitian terdahulu. Kita bisa mencari topik dari buku-buku teori dan lain sebagainya. Langkah kedua, setelah memperoleh topik yang menarik untuk dikaji, langkah selanjutnya adalah kita batasi topik itu. Kenapa demikian? Karena suatu topik terkadang memiliki pembahasan yang terlalu luas. Misalnya topik bahasa Arab.
Bahasa Arab kan ada banyak. Ada tata bahasanya, ada apa namanya penulisannya dan lain sebagainya. Kemudian topik manajemen, manajemen ada banyak sekali. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya dan lain sebagainya. Ada manajemen manajemen sarana prasarana, ada manajemen keuangan dan lain sebagainya. Kita batasi topiknya. Kita batasi lebih khusus lagi. Karena apa tujuannya membatasi topik yang lebih khusus? Agar kita bisa lebih fokus dalam membahas suatu pokok permasalahan. Topik topik sosial misal. Sosial ada sangat luas sekali. Sosial yang seperti apa? Sosial kemasyarakatan, perilaku seseorang dalam masyarakat itu juga termasuk topik-topik sosial. Setelah kita batasi topik tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih judul yang tepat. Kita memilih judul yang tepat. Judul yang menarik, ya, judul yang baik adalah judul yang bisa menarik seorang pembaca untuk membaca lebih lanjut, untuk membaca karya tulis kita lebih lanjut. Judul harus singkat, padat, dan jelas, tidak boleh terlalu panjang, serta harus mencerminkan dari isi. Misalnya, kita menulis apa namanya makalah manajemen pembelajaran atau manajemen kurikulum misalnya. Maka kita bisa mengambil judul misalnya eh, penerapan manajemen kurikulum di sekolah mana. Akan berbeda kalau misalnya kita isinya tentang manajemen kurikulum, tapi kita membuat tulisannya misalnya mari belajar kurikulum. Tentu akan berbeda, akan sangat jauh melenceng. Oleh karena itu, judul ini menjadi penting karena akan membuat seseorang untuk tertarik lebih jauh membaca tulisan kita. Setelah kita menentukan judul, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka karangan, menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini bisa terdiri dari kerangka kalimat, bisa juga terdiri dari kerangka paragraf. Kalau kerangka kalimat, berarti kita akan menyusun kalimat satu dan kalimat lain yang inti-inti dari kalimat yang akan kita tuangkan dalam karya tulis kita. Sedangkan kerangka paragraf berarti kita akan menyusun kira-kira dalam karya tulis kita nanti bagian-bagian apa saja yang akan kita tuangkan dalam setiap paragraf. Tujuannya apa? Tujuannya menyusun kerangka agar apa yang kita sampaikan melalui karya tulis itu bisa lebih sistematis. Tidak loncat sana, tidak loncat sini. Misalnya di paragraf pertama sudah berbicara pendidikan. Paragraf kedua berbicara tentang siswanya. Paragraf ketiga berbicara tentang pendidikan lagi. Itu akan loncat sana, loncat sini. Akan lebih bagus misalnya paragraf pertama berbicara tentang apa namanya peraturan pendidikannya. Kemudian paragraf kedua berbicara tentang eh, implementasi dari peraturan pendidikan tersebut. Kemudian paragraf ketiga berbicara tentang apa namanya eh, keterkaitan peraturan tersebut dalam pengelolaan atau manajemen kelas. Kemudian baru berbicara ke siswanya dan seterusnya. Sehingga antara satu paragraf satu dengan paragraf yang lainnya itu bisa saling sambung menyambung. Setelah menyusun kerangka tulisan, ya, setelah kita susun kerangka tulisan yang baik sehingga kita bisa menentukan, oh ini seharusnya ada di atas, ini seharusnya ada di bawah dan seterusnya. Perlu diingat bahwa ketika menyusun kerangka tulisan ini bisa jadi awalnya tidak berurutan. Dari tidak berurutan itu kemudian kita bisa menentukan mana yang seharusnya pertama kita tulis, mana yang menjadi bagian selanjutnya. Setelah disusun, baru kemudian kita mulai menulis. Kita tuangkan segala ide, segala pemahaman kita ke dalam tulisan itu.
Kita mulai menulis. Tulis saja, tulis apa adanya, tulis apa adanya baru kemudian dibaca ulang, ya, baru kemudian dibaca ulang, baru diperbaiki. Tidak usah terlalu banyak memikirkan. Pokoknya ditulis. Nah, yang perlu diperhatikan ya setelah menulis kemudian dibaca ulang, perlu diperhatikan pertama adalah tata bahasa. Dalam penulisan karya ilmiah, tata bahasa yang digunakan haruslah tata bahasa yang baku. Haruslah tata bahasa yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Harus sesuai dengan POEBI, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena tadi karya ilmiah ini kan berbeda dengan karya populer. Dia harus bersifat ilmiah, harus sesuai dengan tata aturan tertentu. Salah satunya adalah ditulis menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah perlu diperhatikan juga pengutipan. Dalam menulis kita pasti mengutip karya orang lain. Kita pasti mengutip karya orang lain. Ketika kita mengutip karya orang lain, maka perlu dimunculkan sumbernya. Perlu dimunculkan sumbernya di mana kita mengutip. Dan perlu juga diperhatikan ketika mengutip, harus mengutip dari sumber yang kredibel, sumber yang jelas. Misalnya mengutipnya dari artikel yang diterbitkan di jurnal, mengutipnya dari apa namanya, dari buku dan lain sebagainya. Boleh nggak mengutip dari artikel blog, artikel Wikipedia? Boleh, tapi harus diperhatikan apakah jelas penulisnya. Apakah jelas nama penulisnya? Apakah jelas bahwa penulis itu memang sesuai dengan bidangnya? Jangan sampai kemudian kita mengutip artikel, mengutip tulisan, tapi di apa namanya, tapi ditulis oleh orang yang nggak jelas, tidak jelas latar belakangnya, tidak jelas keilmuannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu diperhatikan ketika kita mengambil dari internet, ya, dari blog atau artikel Wikipedia, Wikimedia dan lain sebagainya, maka perlu diperhatikan siapa penulisnya, jelas nggak, benar nggak isinya dan lain sebagainya. Kalau memang kita sudah yakin bahwa itu jelas penulisnya, jelas apa namanya isinya, kebenarannya, maka silahkan kita kutip. Dan yang paling penting adalah dilarang plagiat. Hindari plagiarisme. Sebagai kaum intelektual, kita harus mampu menghindari serta mencegah tindakan plagiarisme. Salah satunya adalah dengan cara memberikan pengakuan bahwa kalau misalnya kita mengutip, kita akui bahwa kita mengutip, kita mengambil pendapat orang lain. Dengan cara tadi mencantumkan sumbernya dari mana. Dalam mengutip pun tidak sembarang mengutip. Ya, tidak sembarang mengutip. Disarankan ketika kita mengutip suatu teori, misalnya, suatu pendapat orang, maka disarankan untuk memparafrase. Sehingga ketika di apa namanya, ketika dideteksi menggunakan aplikasi-aplikasi pendeteksi kemiripan, misalnya menggunakan Turnitin, Identicat, dan lain sebagainya, tidak terdeteksi bahwa tulisan kita mirip dengan karya orang lain. Itu hanya untuk mendeteksi saja. Tapi tidak serta-merta kemudian semuanya diparafrase. Misalnya kita ingin mengkaji peraturan. Kalau peraturan ya harus ditulis sebagaimana adanya, tidak boleh diparafrase. Kalau kita mengutip hadis atau ayat-ayat Al-Quran, ya tidak boleh diparafrase, ya memang harus ditulis apa adanya. Namun tetap kita harus menghindari unsur-unsur plagiarisme. Seringkali terjadi unsur-unsur plagiarisme ini sebenarnya dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya kita mengambil apa namanya? Kita sebenarnya mengutip pendapat orang lain, tapi kita lupa untuk mencantumkan sumbernya. Hal-hal seperti itu harus kita hindari. Jadi
ditulis, kemudian dibaca ulang dengan memperhatikan tata bahasa, memperhatikan pengutipan, dan memperhatikan apakah ada indikasi-indikasi plagiarisme dalam tulisan kita. Demikian langkah-langkah mudah untuk menulis karya ilmiah. Mungkin kurang lengkap, mungkin tidak se apa namanya, tidak selengkap penjelasan materi-materi penulisan karya ilmiah yang lain. Namun setidaknya melalui video ini diharapkan bisa mengantarkan para apa namanya, para penulis untuk lebih berani lagi menulis. Nah, tidak usah takut menulis. Tidak usah takut menulis. Kita harus bisa menghasilkan karya tulis ilmiah. Dengan cara tadi mulai menulis dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah disebutkan di dalam video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.